Ini mau memperbaiki mesin cuci kita di rumah ya, tanpa memanggil tukang servis. Jadi alat yang kita gunakan ada 2 obeng, yaitu obeng ini ya, obeng bunga. Nih, ada yang besar dan ada yang kecil nih, obeng yang lurus ini kayak gini nih. Nih, ini mesin cuci saya kayaknya kotor dan pemutaran ini agak lama ya teman-teman. Nih. Nih, jadi buka baut bagian dalamnya ya. Tuh. Tuh, bautnya tuh mulai agak kotor kan. Ini yang membuat cucian kita kadang-kadang kembali kotor karena ada kuman-kuman atau bekas pasir-pasir yang numpuk di dalam mesin cuci ini. Nah, jadi baut satu persatu kita lepas ya teman-teman. Ini kita congkel bagian pinggir, langsung angkat ya. Bismillah. Nah, ya kan? Ini mesin cuci yang plastik ya, bukan yang besi. Nih, teman-teman. Nah, nanti kita bersihkan menggunakan sabun cuci biasa bisa teman-teman ini. Jadi ini hasilnya. Kotornya. Jadi sebelum kita bersihkan yang bagian dalam mesin cucian dulu ya. Kita kasih selang. Tuh, kita cuci dulu. Tuh, daki-dakinya ya tuh. Makanya ini air yang habis kita pembuangannya itu agak lama karena menyumbat di bagian pinggir-pinggirnya ini ya. Tuh. Kita bersihkan kalau menunggu servis ya, mungkin dikiranya rusak atau apa, tapi yang sering menyumbat itu kadang-kadang kotoran. Nah, ini kotorannya yang menempel ya teman-teman. Ini yang membuat pakaian kita kembali kotor dan menguning. Nih, cara mudah dan praktis ketika mesin cuci kita mulai enggak cepat ya pemutarannya, mungkin ada bekas kain-kain atau itu pasir-pasir yang tersisa di bawah bagian mesin cucinya ya. Jadi tanpa memanggil tukang servis kita bisa bersihkan sendiri kayak gitu ya teman-teman caranya. Nih, kita bersihkan dulu ya. Bersihkan ini nih, keraknya menempel ini nih. Nah, keraknya menempel ya. Ini airnya mulai agak cepat ya keluarnya. Sebelumnya ini airnya ini lama tuh kotorannya di bawah. Makanya sebelum dibersihkan ini pakaian yang putih menjadi agak kuning karena ini ada kotoran-kotoran yang menempel nih. Ini. Nah, nanti saya bersihkan bagian ininya ya teman-teman ya. Bagian pemutar bagian atasnya. Kita bersihkan bagian dalam mesin cucinya. Ini sikat, bukan sikat kamar mandi ya. Ini sikat bukan kloset, tapi ini memang sikat yang khusus menyikat-sikat pojok-pojok di kamar mandi ya. Maaf ya teman-teman, karena ini posisinya bukan untuk kloset. Ini sikat yang untuk di pojok-pojok kayak gitu di kamar mandi, makanya saya gunakan khusus, bukan untuk dalam kloset ya. Nah, tuh, mulai bersihkan tuh, menguning. Nah, mulai bersihkan teman-teman. Jadi tanpa kita panggil tukang servis, kita bisa membersihkan dan melihat kerak-keraknya dengan sendirinya. Nih, ini kerak yang masih menempel di bagian ini ya, pemutarannya. Ini belum saya bersihkan. Saya bersihkan dulu bagian dalam mesin cucinya ya. Jadi pengunci bagian dalamnya itu hati-hati ya teman ketika kita membersihkan, karena itu pemutarnya ya. Tuh, jangan sampai jatuh ke dalam lubang sebelah sini ya, karena ini bendanya sangat kecil, kadang-kadang bisa lepas. Jadi hati-hati ya teman, sampai jangan masuk ke dalam situ ya, dalam pembuangan selangnya.
Nih, sekarang saya mau bersihkan bagian pemutarnya ya. Nah, kita bersihkan. Ini sudah berapa bulan saya nggak buka ini, makanya dia udah numpuk nih, kuning-kuning dari bekas cucian. Kadang-kadang ada pasir-pasir, jadi dia menempel dan menumpuk di bagian ini ya. Nih, kita bersihkan, mungkin agak susah ya kalau nggak pakai bekas sikat gigi. Kita gunakan bekas sikat gigi yang nggak terpakai ya teman-teman nih. Seperti saya ini bekas sikat gigi. Nih. Ini yang menyebabkan pakaian menjadi kuning kembali ya, karena kotorannya nggak larut ke pembuangan airnya, ke dalam sepipa pembuangannya. Kalau sudah dibersihkan kayak gini, kemungkinan baju putih akan menjadi tetap bersih ya teman-teman, karena kotorannya ikut larut juga tanpa mengendap lagi di sini ya. Jadi kita bersihkan satu persatu sekat ini ya, karena sekat ini nggak bisa berlepasan, dia langsung dari pemutarnya ini. Kita harus sabar ya, karena satu persatu harus kita bersihkan. Nggak bisa langsung dikasih sikat yang besar seperti yang di dalam mesin cucinya ya. Nih, kita semprot sambil air ya, kita semprot sambil disikat-sikat. Ini airnya air yang bersih ya teman-teman, jangan air yang ini, air yang mengalir saya gunakan ya. Jadi kuning-kuning ini adalah yang bekas kita bersihkan ini nih. Jadi ini satu persatu sekatnya kita bersihkan, karena ini sekat-sekatnya agak ada yang ke dalam dan juga ada yang kecil ya. Mungkin agak lama ini, kita bersihkannya perlahan ya. Nah, mulai bersihkan tuh bedanya. Nah, ini belum selesai teman-teman, masih banyak kotorannya. Jadi beberapa bulan setelah kita menggunakan mesin cuci, kalau sudah bisa kita bongkar lagi ya sendiri tanpa memanggil tukang servis ya. Kalau nggak rusak ya kita bersihkan sendiri. Nih, cara mudah untuk membersihkan mesin cuci yang pemutarannya agak pelan ya. Kadang-kadang ini kotoran masih menempel banyak di dalam mesin cucinya, makanya pemutarannya itu kadang-kadang lama ya, dan juga air yang keluar itu tertahan oleh ini, kadang-kadang ada kain-kain dan juga bekas pasir ya teman-teman. Makanya itu kita bersihkan paling cepat itu mungkin beberapa bulan ya, sekitar 2 bulan, karena kotoran itu pasti menumpuk di bagian bawah sini ya. Nih. Jadi kita harus sabar, karena ini menggosoknya tidak bisa secara langsung ya. Ini satu persatu sekatnya kita bersihkan. Nah, kita semprot ya ini.
kita bersihkan, dah mulai bersih nih. Nah, setelah selesai kita bersihkan, ini kita pasang kembali ya. Ini kita kembalikan seperti semula. Ini sudah terpasang, dan kemudian masukkan bautnya ya teman-teman. Tuh, baut dalamnya kita pasang kembali menggunakan obeng bunga yang ujungnya seperti bunga itu ya. Nah, kita pasang kembali bautnya yang bagian dalamnya ya. Ya, setelah itu kita tutup kembali yang bagian luarnya. Tuh, kita pasang ya. Jadi paskan ke dalam penutupnya ya. Inilah hasilnya teman-teman. Tanpa memanggil tukang servis, kita di rumah menjadi mudah. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.